Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, pemirsa, sahabat channel FKSMM Deli Serdang, di mana Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayahnya kepada kita, dan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tausiah sebuah al-kisah yang diceritakan dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, menuturkan tentang Imam Hasan. Pada suatu hari beliau didatangi seorang pemuda yang bernama Al-Jadubi untuk menceritakan hal tentang dirinya. Lalu pemuda ini mengatakan dan bertanya, "Wahai Imam Hasan, saya punya problem. Saya punya masalah dalam hidup. Nggak mampu saya memecahkan masalah itu. Bagaimana jalan keluarnya?" Tersenyum, Imam Hasan mengatakan, "Hendaklah kau memperbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih." Pemuda tadi masih di sisi Imam Hasan. Lalu datang lagi pengusaha bertanya kepada Imam Hasan, "Wahai Imam Hasan, saya seorang pengusaha. Tapi usaha saya ini kurang maju. Banyak salahnya. Tidak sesuai dengan yang saya harapkan keuntungannya. Saya mohon, bagaimana jalan keluarnya?" Imam Hasan mengatakan, "Hendaklah engkau memperbanyak istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih." Dan datang lagi seorang istri, seorang wanita, seorang ibu-ibu, menanyakan masalah rumah tangganya. Rumah tangganya berantakan. Lalu Imam Hasan mengatakan, "Banyaklah engkau beristighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Banyak orang-orang yang datang kepada Imam Hasan menanyakan berbagai macam masalah kehidupan ini. Dan memang hidup ini adalah tempat masalah. Tempat masalah hidup ini. Tapi jangan lari dari masalah. Tapi kita selesaikan masalah. Kita carikan jalan keluarnya. Maka kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan pasti berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia hadapi. Dan Allah akan memberikan rezeki dengan jalan yang tak disangka-sangka. Lalu pemuda yang pertama datang tadi mengatakan kepada Imam Hasan, "Wahai Imam, banyak orang sudah bertanya tentang masalah-masalah yang bermacam-macam. Tapi dengan santai engkau mengatakan beristighfarlah. Sama jawabanmu." Lalu tersenyum Imam Hasan, "Jawaban itu bukan dari saya, tapi jawaban itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Surah Nuh ayat 10. Maka Nuh mengatakan, "Minta ampunlah engkau kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, akan diampuni segala dosa-dosa kita." Seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim, dia mengatakan dalam kitab Jawabul Kafi, beliau mengatakan sebahagian musibah, sebahagian yang ditimpakan kepada manusia
nikmat diambil, kemudian diberikannya sesuatu cobaan kepada manusia, oleh karena banyak salah silap kita dalam kehidupan ini. Banyak kesalahan kita, banyak dosa-dosa kita. Mungkin amal kita kurang, mungkin hati kita kotor, mungkin kepada Allah kita nggak yakin, mungkin kita terlalu berharap kepada orang, sehingga bertubi-tubi masalah itu menimpa kita. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, pembebasnya adalah, jalan keluarnya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sakit, kita datang kepada dokter. Mencoba kita berusaha, tapi jangan lupa mohon ampun kita kepada Allah. Mungkin Allah memberikan penyakit disebabkan karena salah silap kita, dosa-dosa kita. Mungkin dosa kepada orang tua kita, mungkin dosa kepada pasangan hidup kita, mungkin dosa kepada guru-guru kita, kepada tetangga kita, kepada orang lain. Mungkin banyak dosa-dosa kita. Maka orang yang terbaik itu adalah orang yang bukan tak punya dosa, tapi orang yang punya dosa, tapi dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu, dalam rangka momentum di bulan Ramadan ini, banyak kita mohon ampun kepada Allah, banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa kita sudah terlalu banyak. Mungkin virus yang datang menimpa kita disebabkan karena salah silap kita, atau kita melihat kemungkaran di sekitar kita tapi kita diam. Maka Allah menegur kita, wattaqu fitnatal la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Hendaklah kamu khawatir, hendaklah kamu takut, hendaklah kamu waspada kalau musibah itu menimpa manusia secara umum, bukan hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim di antara kamu, tapi sifatnya umum. Disinilah peran para ulama, peran kiai, peran habaib, peran guru, peran ustadz, harus menyampaikan yang benar kepada umat ini. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Qulil haqq walau kana murran. Katakan yang hak walaupun pahit. Walaupun kita dibenci orang, walaupun kita tidak senangi teman, tapi tidak menjadi masalah. Yang penting Allah senang kepada kita, Allah suka kepada kita. Karena kita milik Allah, dunia ini milik Allah, bukan milik manusia. Maka kita mencari kesenangan Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi pernah mengatakan, man ra'a mungkaron falyughayyirhu biyadihi, wa illam yastati fa bilisanihi, wa illam yastati fa biqalbihi, wa zalika adhaful iman. Kalau kamu melihat kemungkaran di sekitarmu, ada orang main judi, ada orang berzina, ada orang berbuat mungkar, maka cegahlah kemungkaran itu dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Siapa yang berkuasa di antara kita? Tentu pemerintah, aparat pemerintah. Mereka lah yang harus memberantas kemaksiatan itu, memberantas judi, memberantas zina, tempat-tempat maksiat. Jadi mereka jangan diam. Maka kalau mereka diam, kita khawatir umat ini akan bergerak untuk menghancurkan mereka. Ini yang kita khawatirkan. Makanya ada porsi kita masing-masing. Yang punya wewenang, yang punya kekuasaan, dia langsung tegur mereka. Dia langsung datangi mereka. Bila perlu, orang-orang yang berbuat maksiat itu ditarik, diambil, dicomot, atau diberikan pelajaran-pelajaran kepada mereka supaya mereka besok-besok tidak lagi berbuat maksiat. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau kamu tidak punya kekuasaan, kamu bukan punya wewenang, maka ngomong, bicara. Inilah peran ulama, ustadz, guru, kiai, ngomong, bicara yang benar. Orang mengatakan, apa itu ustadz? Ngomong aja pandinya. Ya memang tugas ustadz itu berbicara, memberi nasihat, memberi tausiah kepada kita semua. NATO, no action, talking only. Memang ustadz itu, ulama itu ngomong dia. Dia tidak berbuat apa-apa, memang ngomong dia, memberikan nasihat.
Maka kalau ulama dengan umara bergandeng tangan, bergandeng bahu, bekerja sama untuk menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, saya menjamin, apalagi berkat momentum bulan Ramadan ini, insya Allah akan memberikan rahmat dari langit, rahmat dari bumi, berkah dari langit akan turun, dan berkah dari bumi akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Para pemirsa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa disampaikan oleh Al-Fakir Ustadz Terandes Zulkarnain Damanik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat kepada kita semua. Saya sebagai makhluk yang kasar, yang tidak punya apa-apa, kecuali semuanya adalah milik Allah, tentu banyak salah silap. Saya, bak kata pepatah, tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada lautan yang tak berombak. Tidak ada manusia yang tak bersalah. Tidak sama keladi dengan birah, keladi tumbuh di tepi perigi. Tidak ada manusia yang tak bersalah, kecuali para nabi yang sudah kita saksikan di alam dunia ini. Nasrun minallah wa tun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.